teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi, pada era yang sudah modern ini, banyak pelajar yang bermain game dimanapun dan kapanpun. Bahkan, pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Jadi, pada video ini kami akan memberikan sebuah contoh video di mana terdapat murid yang bermain game pada saat guru sedang menjelaskan materinya. di sekolah SMK Negeri 6 Ambon pada kelas 10 teknologi farmasi. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan videonya. Pilihan mana sumber-sumber yang bisa Anda pergunakan. Nah, setelah pilihan itu Anda akan buat penafsiran. Nah, dari penafsiran Anda akan pahami. Setelah itu Anda buat kesimpulan. Kalau sudah Anda pahami 3 konsep yang di atas, maka terakhir kita akan sampai pada historiografi atau penulisan sejarah. Itu kau udah bikin apa? Oh, ini kan jam sejarah. Kita belajar sejarah. Mana HP-mu? Sini. Ini masa jam sejarah kau main Mobile Legends bagaimana? Saya tidak larang Anda main HP kalau Anda minta izin. Tapi tidak untuk main HP di jam sejarah, main game. Karena sejarah bukan jam pelajaran desain sehingga Anda boleh main game di sana. Kalau Anda mau main game, nanti main gamenya di jam desain. Tapi Anda ini kan bukan program di kafe. Jadi Anda harus belajar. Sejarah tidak minta Anda main game. Tapi boleh pakai HP untuk cari materi sejarah, bukan materi game. Kita punya kesepakatan belajar kan belum begitu kan? Nah, jadi kita kembali pada kesepakatan belajar. Kita belajar sejarah dulu. Sejarah tidak mengajarkan game. Saya tidak larang Anda main game, tapi nanti jam istirahat atau jam mata pelajaran yang Anda boleh main game. Tapi kalau sejarah tidak boleh main game. Oke? Bisa? Mau diulangi lagi sih? Kita bisa fokus belajar toh? Baik. Ya, selamat pagi Bapak. Jadi mohon maaf menunggu waktunya. Di sini kami ingin mewawancari Bapak terkait dengan bermain game pada saat jam pelajaran. Boleh Pak? Kalau untuk mata pelajaran saya, sejarah tidak boleh. Karena pelajaran sejarah tidak mengajarkan game dalam materi pelajaran. Anda boleh main game, tapi pada saat jam istirahat, tidak boleh pada saat jam pelajaran. Ya, begitu kami akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pengamatan Bapak sehari-hari mengenai siswa yang bermain game selama jam pelajaran di kelas? Kalau dalam mata pelajaran sejarah, setahu pantauan Pak Guru, hampir tidak ada. Karena kita sudah buat kesepakatan kelas bahwa Anda boleh menggunakan HP kalau diizinkan guru, dan HP-nya digunakan untuk mengakses materi-materi pelajaran sejarah yang terbatas pada buku pelajaran maupun yang tidak diketahui. Jadi bisa buka Google, cari di berbagai browser untuk mencari materi-materi tersebut, tapi bukan untuk bermain game. Yang kedua, menurut Bapak, apa faktor utama yang mendorong siswa tergoda bermain game saat pelajaran, seperti kebosanan atau akses grafik? Kalau menurut saya itu lebih pada mereka lebih ingin untuk mengakses ke gadget. Untuk bosan, saya rasa tidak. Cuman mereka punya ketertarikan untuk belajar saja yang menurun, sehingga mereka lebih tertarik untuk bermain gadget. Tapi semua itu dibatasi dalam pelajaran, sehingga dia tidak boleh main dalam saat pelajaran. Boleh main nanti ya kan, ada istirahat jam pertama, istirahat jam kedua, pulang, mana saja dia boleh main, tapi tidak boleh dalam pelajaran. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak bagaimana dampak gaming terhadap konsentrasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajarnya? Sangat berpengaruh, karena dengan kalau siswa itu dia main game, jadi dia tidak akan perhatikan apa yang guru terangkan. Makanya itu harus diminimalisir. Tidak dilarang, tapi tidak pada saat jam belajar. Karena kalau siswa main game, dia pasti tidak akan perhatikan apa yang guru terangkan, dan pasti dia akan membuat gaduh sendiri, dan dia menjadi pemicu keributan dalam kelas.
Pertanyaan yang keempat, dari pengalaman mengajar Bapak, apakah Bapak dapat melihat adanya penurunan prestasi akademik terhadap siswa akibat kebiasaan bermain game? Ya, pastinya karena siswa yang dia fokus belajar maka dia punya fokus itu terhadap pelajarannya itu tinggi. Tapi kalau siswa fokusnya pada game, dia akan mengesampingkan proses pembelajaran. Apalagi kalau dia sudah istilahnya sudah kena keseriusan, dia sudah tertarik lebih serius untuk main game, maka dia akan lupa segala. Bukan cuma belajar, makan pun bisa lupa, tidur juga bisa lupa. Dan ingat, pada akhirnya dia punya efek samping bermain game yang berlebihan, itu ada dampak buruknya terhadap kesehatan. Kemudian yang pertanyaan kelima, apakah ada dampak positif dari gaming yang Bapak amati? Sebenarnya ada, kalau ditempatkan pada posisi yang benar. Kalau dia menjadikan itu sebagai hobi dan penghasilan kan bisa kan. Sekarang tuh kan gaming itu sudah dilombakan, banyak turnamen-turnamen yang berskala kota, provinsi, bahkan nasional. Kemarin juga kita SMK 6 pernah perwakilan ikut untuk Mobile Legends, cuman ada 3 tim tapi mereka kalah semua. Tapi itu memberikan sebuah gambaran bahwa game juga bisa menjadi sebuah penghasilan, tapi harus ditata dengan benar. Karena tidak boleh semuanya itu menghabiskan tenaga dan waktu kalian, karena tugas kalian sekarang adalah belajar. Game adalah hobi. Hobi tidak boleh disandingkan dengan pelajaran. Hobi nanti pada saat aktivitas di luar jam pelajaran. Pertanyaan yang keenam, bagaimana aturan sekolah saat ini dalam mengatur penggunaan gadget dan gaming selama pelajaran dan seberapa efektifnya? Setahu Pak Guru tuh sekolah tidak mengharuskan, tidak melarang siswa membawa HP ke sekolah. Tapi sekolah juga tidak memberikan kebebasan untuk siswa bisa main game di kelas. Karena pelajaran-pelajaran itu tidak mengajarkan game, kecuali ada mata pelajaran produktif. Nah, seperti di kafe itu kan ada 2 dimensi, 3 dimensi, itu di dalam itu ada game. Boleh main, tapi pada saat pelajaran itu, tapi di luar itu, misalkan ada jam bahasa Indonesia, jam bahasa Inggris, nah, otomatis Anda akan dilarang untuk melakukan itu. Karena bahasa Indonesia tidak belajar tentang game, bahasa Inggris tidak belajar tentang game, sejarah tidak belajar tentang game. Anda boleh main, tapi pada saat jam istirahat, Anda boleh main pada saat jam 2 dimensi, 3 dimensi tentang game itu sendiri. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apa pendekatan yang Bapak lakukan dalam menenangkan siswa yang ketahuan bermain game di kelas? Ya. Kita kan punya kesepakatan kelas. Salah satu poin kesepakatan kelas itu adalah menggunakan HP jika diizinkan guru. Dan HP yang dipakai dan diizinkan itu adalah HP yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi ketika siswa kedapatan menggunakan HP bukan untuk belajar, entah dia main game, entah dia chat, WA, teleponan tanpa minta izin, nah kita sudah sepakat HP-nya akan disita selama pelajaran dan HP-nya ditaruh di depan meja guru. Selesai jam baru HP-nya bisa diambil. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana Bapak mengedukasi siswa agar tidak bermain game pada saat pembelajaran berlangsung? Itu kan ada dalam kesepakatan kelas itu secara runtut. Jadi siswa disampaikan poin-poin kesepakatan kelas, kemudian poin-poin itu dijadikan acuan. Jadi ketika siswa mencoba atau melanggar dengan sengaja, maka otomatis dia harus kena konsekuensi. Bukan hanya untuk poin menggunakan HP, tapi kurang lebih 7-8 poin kesepakatan kelas itu berlaku, dan jika melanggar dia akan mendapatkan konsekuensi sesuai kesepakatan guru dan semua siswa dalam kelas. Kemudian menurut Bapak, apakah ada peran orang tua yang harus ada untuk mencegah siswa bermain game pada saat waktu belajar? Seharusnya orang tua juga berperan aktif dalam hal ini. Dengan demikian orang tua juga harus periksa isi dari fitur-fitur yang ada di HP anak. Apakah dia berisi tentang edukasi ataukah cuma berisi tentang game-game? Nah, itu keputusannya itu ada di orang tua juga. Apakah orang tua mau menghapus atau mengunci aplikasi itu, atau melarang siswanya membawa HP ke sekolah? Itu tergantung orang tua. Tapi kami juga selalu
memberikan pendekatan kepada orang tua murid, apalagi yang punya kasus bermain HP lalu mendapatkan teguran, panggilan orang tua, itu diedukasi kepada orang tua. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan pendidikan terkait pengelolaan kebiasaan gaming siswa di era yang sudah modern ini? Nah, terkait penggunaan HP untuk gaming itu hobi. Nah, setiap orang punya pilihan untuk hal itu. Tapi siswa kalau dia mau masa depannya cerah, maka dia harus fokus kepada pelajaran. Cita-citanya dia harus fokus belajar. Untuk mengembangkan hobi silakan. Nah, karena hobi juga merupakan bagian daripada kehidupan anak yang kemudian akan menjadi dia punya cita-cita masa depan. Karena banyak orang yang sukses dengan gaming. Kalau dia betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia mungkin bisa menciptakan program, menciptakan game, maka itu kan menghasilkan uang. Ataupun juga dia bisa menjadi player-player yang kemudian bisa menghasilkan uang dari lomba-lomba yang dia ikuti. Itu tergantung pilihan masing-masing orang. Tapi ingat, yang paling utama adalah tugas kalian adalah belajar. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat siang teman, di sini kita akan mewawancarai Isi. Untuk itu, saya mempersilakan itu untuk mewawancarai Isi. Kita akan bertanya si nama siapa, sekelas dari mana? Maka namanya pertanyaan nanti dari kelas 12. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana reaksimu saat melihat temanmu yang sedang bermain game saat jam pelajaran? Apakah kamu merasa tersinggung, penasaran, atau mungkin iri dengan dia? Saya akan menegurnya karena saya merasa terganggu saat belajar. Mungkin suara gamenya terlalu besar, membuat saya tidak konsentrasi saat belajar. Pertanyaan yang kedua, menurutmu apa alasan temanmu bermain game saat jam pelajaran? Apakah dia bosan, tidak tertarik dengan pelajaran, atau ada alasan lain? Mungkin karena dia kurang paham dari mata pelajaran yang dijelaskan, saya mungkin Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah mencoba untuk mengingat atau menasihati temanmu tersebut? Jika ya, bagaimana reaksinya? Jika tidak, mengapa? saya akan mengingatkan teman saya tidak bermain game, tapi mungkin reaksinya tidak sesuai saya, karena mungkin saya akan melawan atau mencoba untuk mengingatkan hal yang tersebut atau mengapa. Pertanyaan yang terakhir, jika kamu adalah guru, bagaimana cara kamu mengatasi situasi tersebut agar temanmu tidak mengulangi perbuatannya dan teman-teman lain tidak merasa terganggu dengan perbuatannya? Mungkin dari saya akan menegurnya, atau jika terlalu berat saya akan menyikapinya agar bagi saya tidak terganggu, bagi teman lain juga tidak akan terganggu. Ya, terima kasih untuk jawabannya yang telah diberikan. Halo semuanya. Jadi, setelah kami melakukan wawancara-wawancara, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa bermain gadget atau game dapat dilakukan, tapi hanya pada waktu yang tepat. Misalnya seperti pada jam istirahat atau pulang sekolah. Dan tidak boleh bermain game pada saat jam pelajaran itu berlangsung, karena itu sudah melanggar peraturan atau kesepakatan bersama yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran dan juga siswa tersebut. Jadi, terima kasih telah menonton. Sekian dari kelompok kami.